Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Pipi? Sehat, alhamdulillah. Kemarin saya tuh dengar Bu Pipi. Kita ngobrol aja nih. Ya. Tapi maaf Bu Pipi, saya ambil video ya. Enggak, memang di sini saya itu kan dapat bukan program sih, tugas dari program guru penggerak. Pertama suruh membuat suatu video di mana permasalahan-permasalahan yang ada di guru gitu. Kebetulan kemarin saya dengar Ibu Pipi dengan Bu Widi itu cerita lah tentang siswa itu. Kebetulan saya ada praktek ini, terus saya video juga gitu loh. Tapi tenang saja, video ini juga nggak saya publikasikan lah, hanya untuk saya dan mungkin fasilitator yang lihat gitu kan. Nah, santai aja Bu ya. Ya. Santai. Yang jelas ini saya itu kan ini santai kan? Iya, santai. Sampai nggak ini kan? Ya. Ini maaf ini mengganggu waktunya yang jelas. Jadi pertemuan saya dengan sampean hari ini yaitu saya ingin menanyakan permasalahan sampean berapa hari ini. Perkembangan pembelajaran dalam beberapa hari ini lah kan. Kebetulan saya kemarin dengar kalau nggak dengar mungkin saya nggak ini kesampaian kan gitu, permasalahan dengan sampean gitu. Itu yang tujuan utama kita ngobrol hari ini lah yang jelas. Nah terus saya itu pengen tanya permasalahannya itu sebenarnya bagaimana gitu ya. Mengenai pembelajaran di kelas saya ya nggak apa-apa, mulai yang jelas pembelajaran sampean lah bagaimana gitu. Kemarin kan saya dengar gitu loh. Ini bisa jawab ya? Ya boleh, silahkan. Kebetulan kemarin tuh saya belajar itu matematika ya hitung-hitung gitu. Terus saya kecewa dengan keadaan di kelas itu gitu ya. Karena saya tuh perasaan saya mengajarkan apa yang sudah materi yang ada di buku itu, tetapi kok nyampainya ke anak itu nggak maksimal gitu loh Pak. Maksud saya tuh pokoknya nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Terus saya pelajari saya coba refleksi gitu saya coba refleksi. Ini sebenarnya kesalahannya di mana? Apa mungkin pada diri saya atau mungkin pada anaknya gitu. Karena perasaan saya mengajarkan itu sudah sesuai dengan yang selama ini kita itu kalau dulu gimana gitu ya. Ternyata terus saya pelajari, saya lihat itu, saya melihat tuh jadi ini ya, kalau bahasa ini itu motivasi diri mereka, internal mereka itu yang saya lihat tuh masih kurang sekali gitu loh. Jadi mereka tuh sama sekali nggak ada dalam dirinya tuh pengen merubah, minimal tuh ya belajar pengen bisa gitu loh. Saya tuh nggak mengharap mereka nilainya bagus gitu, enggak, tapi paling bisa apa yang dasar-dasar dalam penghitungan matematika itu mereka mampu gitu Pak. Kebetulan itu kan kemarin matematika itu ya. Terus untuk pelajaran lain juga seperti sekarang ini kan kita sering rame tuh pembicaraan tentang literasi gitu literasi kan hubungannya membaca gitu membaca. Saya tuh ngajar di kelas 5, terus ada beberapa anak itu yang menurut saya kalau untuk tingkat kelas 5 itu dalam segi membaca itu sangat kurang, minim gitu ya. Sama itu juga saya lihat, saya pelajari itu ya terutama sih mungkin motivasi itu kalau dari keluarga ya bisa jadi juga, tapi kan yang harusnya utama itu dari diri mereka sendiri ya. Dari dalam diri mereka, saya tuh pengen bisa gitu. Masa sih saya udah kelas 5 nggak bisa baca gitu kan. Saya tuh pengennya gitu. Kalau keluarga mungkin ya namanya keluarga, ya mungkin kadang dalam waktu ini mungkin ya keluarga itu kan mungkin ada yang cukup ya, dalam mereka itu ada yang mungkin mereka itu harus, bukannya mereka nggak sayang sama anak, tapi mungkin mereka harus memikirkan yang lain, makanya mereka tidak begitu perhatikan perkembangan anaknya gitu. Nah saya pengen tuh karena itu kan untuk bekal mereka, apalagi membaca itu kan dasar sekali gitu ya. Kok
selama ini itu saya pelajari 3 anak itu sudah dari semester awal itu sudah saya ini tolong ya. Ini kan udah kelas 5 ini. Jadi dalam diri mereka itu yang nggak ada, maksudnya nggak ada sama sekali pengen ada perubahan gitu loh, ada perubahan buat diri mereka. Toh nanti mereka baca juga bisa itu untuk mereka sendiri, bukan untuk ya kalaupun apa namanya orang tuanya. Jadi saya yakin kalau semua orang tua itu pasti pengen melihat itu ya perkembangan baik buat anaknya. Cuman mungkin waktu mereka juga ini apa kurang mungkin gimana. Tapi kalau misalnya dari anak itu sendiri ada kemauan, saya rasa ya mungkin ada perubahan. Tapi selama ini saya lihat mereka itu gimana ya? Ya kayak gitu loh, belajar itu kurang maksimal ya sih Bang. Kalau dari sumber belajar yang disediakan di sekolah, saya cukup ya. Buku itu kan buku tema itu banyak, literasinya itu kan bacaan-bacaan, perpus kita ada. Kalau misalnya waktu-waktu mau baca-baca ya, bisa minta waktu atau tulisan-tulisan yang kita di dinas setiap sekolah sudah ada, paling enggak mereka ini. Tapi saya melihat nggak ada arah ke sana yang terutama yang 3 anak itu ya. Berarti nggak semuanya berarti ya? Enggak semuanya. Kalau yang literasi ini, tapi kalau yang numerasi hitungan itu, justru kebalikannya mayoritas memang saya juga kalau matematika itu sebagian besar itu anak itu takut ya belajar matematika. Cuman kita kan juga belajar ini dasar maksud saya. Atau nanti kalau ini juga bermanfaat untuk mereka melanjutkan ke depannya juga gitu. Ya itu kalau saya pelajari sih ya mungkin dari diri saya sendiri juga sebagai guru pasti masih ada kekurangannya ya, namanya kita manusia. Tapi saya belajar gimana caranya saya menyampaikan ke anak gitu ya, sesuai dengan cara yang seperti ini mungkin atau dengan pendekatan yang lain begini. Tapi tetap saya melihatnya itu mereka tuh belajar itu kayak yang gimana ya Pak, nggak sepenuhnya gitu saya lihat. Nggak sepenuhnya datang, misal kalau datang ya badannya aja nggak tahu. Pikirannya entah kemana gitu seperti itu ya. Karena yang saya ajarkan juga ya seperti penjumlahan dasar, perkalian, kelas perbagian utamanya itu kan pasti mah penting sekali, maksud saya harus sekali. Itu baru dasarnya itu saya sampai kewalahan ini. Bahkan itu kan harusnya tuh dari kelas 3 aja pembagian perkalian dasar itu sudah dipelajari. Ya kalaupun misalnya ada saran-saran mungkin selama ini saya ngajarnya kurang ini ya. Iya saya juga tanya-tanya sama teman itu mungkin mereka punya pendekatan yang lebih individu pendekatan bisa terima anak, akhirnya mereka juga anak itu ada perubahan gitu. Ya, seperti itu kalau permasalahan selama ini dalam minggu-minggu ini gitu saya. Berarti nggak semua sebenarnya. Tapi kalau untuk yang berhitung mungkin hampir semua gitu. Cuman perbedaannya itu jauh gitu loh Pak. Kayak dalam kalau literasi masih ya, masih ada jarak dari yang misalnya dari tinggi, sedang, rendah itu ya ada. Tapi kalau khusus matematika itu dari tinggi sedangnya tuh nggak ada. Jadi langsung yang bisa yang enggak. Jaraknya jauh. Jadi antara yang bisa paling berapa orang, tapi yang down itu mereka paham benar ya, paham dari caranya terus menyelesaikan masalah juga mampu mereka. Giliran yang nggak bisa ya nanya tuh bisanya nggak yang di mana itu. Mereka sendiri nggak tahu saya tuh nggak bisanya tuh di mana gitu loh. Kompleks itu. Nah ya. Udah saya coba ngerenungi, saya coba refleksi gitu. Saya lihat itu memang dari mereka itu yang kurang greget gitu loh Pak. Oke. Buat belajar gitu. Nah sekarang gini Bu, kita kan berarti kan permasalahan Ibu kan sudah tahu ya. Jadi masalah yang pertama tadi kalau ada sebagian anak yang memang membacanya 3 anak ya, 3 anak kalau sekarang itu. Nah terus untuk yang numerik ya, numerasi itu matematika itu banyak juga yang masih jaraknya dari jauh kan. Jauh antara yang misal yang 3 itu sudah bisa nemen lah ibaratnya, yang lainnya itu masih kurang seperti itu. Nah ini kira-kira rencana Ibu untuk menanggulangi permasalahan itu bagaimana? Kira-kira pemikiran sampean kira-kira itu apa sih yang harus dibutuhkan mereka, terus apa sih yang kira-kira bisa menyelesaikan itu gitu mungkin.
kira-kira mungkin Kira-kira ya. sebenarnya kan sampai tadi sudah menjawab antara pendekatan segala macam kan. Tapi mungkin nanti ya, rencana sampai aja. mungkin dengan cara yang lebih gimana gitu. Ya mungkin kalau misalnya ini, kalau untuk matematika ini ya, tadi kan saya sudah mengambil juga ulangan harian itu ya. Ada beberapa anak yang sudah bagus nilainya, tapi yang lainnya ternyata masih ini. Mungkin saya akan mencoba dengan ini, menggunakan tutor sebaya ya. Jadi mereka yang pintar itu dapat maksudnya menularkan ilmunya, mengajarin teman-temannya yang belum paham, membantu saya gitu loh. Nanti kan saya berarti model pembelajarannya seperti itu. Kelompok-kelompok kan ya, mungkin gitu. Nanti saya kasih lagi dengan karena nanti masuknya ke apa kalau itu tuh bukan pengayaan remedial Pak ya. Remedial itu mereka yang kolom-kolom itu saya buat mungkin kelompok-kelompok kecil. Nah nanti mereka yang sudah bisa itu saya suruh menjadi tutor sebaya gitu ya, tolong ajarkan temannya mulai mungkin dari perkalian ya. Coba mungkin coba cari, karena saya sendiri mungkin ya kewalahan karena yang harus cara jumlahnya itu kan dari satu kelompok tadi ada 14 anak gitu. Mungkin saya dengan cara yang itu mungkin ya nanti. Sepertinya sih paling tidak ya terbantu gitu ya, walaupun mungkin nggak maksimal ya mereka, tapi maksud saya ya mengajarkannya tapi dengan ya tetap kita belajarnya itu dengan tidak seperti menggurui gitu Pak. Mereka dalam rangka seperti main-main. Tapi mereka mengajari. Mereka tetap mengajarkan gitu. Mungkin itu kalau untuk yang matematika. Ada rencana lain lagi? Kalau yang untuk literasi itu membaca itu ya saya tetapnya, terutama yang 3 anak itu yang belum lancar ya tetap saya ini harus mereka itu yang bertiga itu harus saya panggil, saya tanyain lagi gitu ya. Pendekatannya itu saya tanyakan sebenarnya metode belajar yang bisa kamu terima buat diri kamu itu gimana gitu. Kamu itu tapi itu melalui pendekatan individu seperti itu. Masing-masing anak itu kamu itu enaknya belajar gimana. Nah cuman ibu pengen kamu itu seperti teman yang lainnya, kan kamu sudah kelas 5 gitu kan ya. Ibu cuma pengen kamu bisa membaca, bisa aja, yang jelas jangan dulu pinter, yang penting kita tuh bisa paham. Mungkin itu Pak, saya melalui pendekatan tadi ajak ngobrol, sharing itu. Jadi kamu itu sebenarnya nyamannya kamu belajar bagaimana, kalau selama ini mungkin dari guru, dari ibu terlalu ditekan atau gimana gitu ya. Sekarang terserah kamu nyamannya gimana, yang penting ibu pengennya kamu bisa membaca gitu. Selama ini kan selama ini saya nyuruh ke mereka tolong lancarkan membacanya, paling tidak kamu sempatkan waktu belajar sehari itu nggak usah lama-lama, setengah jam aja gitu. Karena kamu bermain HP aja kamu mampu berlebih-lebih kan. Nah itu cuma minta setengah jam kamu jadi yang masih ngejar, masih ini gitu kan bisa. Paling itu Pak, paling ya nanti pendekatan itu terus mereka belajar dengan nyamannya mereka gitu loh. Sebenarnya itu Bu, kita kan kayak cari tahu dulu masalahnya seperti apa gitu kan. Nggak mau belajarnya tuh apakah karena dorongannya di mana. Mungkin kalau di keluarga mungkin mereka terlalu disuruh ke orang tuanya, disuruh sering bekerja gitu kan. Atau gimana, apa ada saya tanyain apa selama ini ada tekanan di keluarga. Sudah ibu tanyakan ini permasalahan itu, maksudnya ke 3 anak itu misalnya. Ini sudah sih Pak, tapi ya katanya sih ada waktu buat belajar gitu, mereka ya ada. Nah jadi maksudnya nggak ada lah kalau dalam keluarga itu mereka yang terlalu bermasalah gitu, nggak ada. Kalau yang justru yang ada bermasalah itu malah anaknya ini yang justru mereka yang selama ini berprestasi di kelas saya itu malah dia kemarin sempat sharing nggak sengaja dia cerita, justru katanya di keluarga itu dia sering dapat masalah tapi dia nggak ada pengaruh di belajarnya, malah dia itu nggak ada pengaruh malah di belajar. Teman-temannya yang bebas orang tuanya nggak ada bermasalah yang cukup gitu ya, kok ini banget, sedangkan dia merasa itu yang berprestasi itu, dia cerita ke saya tuh di keluarganya tuh dia tuh anak yang ya diajukan gitu lah gitu.
nggak pernah diperhatikan apa. Tapi saya lihat di prestasi sekolah malah bagus gitu. Giliran mereka yang benar-benar dapat kasih sayang dari orang tuanya, difasilitasi juga, kok hasilnya nggak semaksimal itu gitu loh. Saya malah balikan. Jadi kan sebenarnya saya ini kan ngobrol nih Bu ya, dari tadi kan tanya permasalahannya itu apa, permasalahan apa, sampai sudah menyampaikan permasalahannya. Setelah itu sampai juga sebenarnya sudah menjawab solusinya gitu loh. Solusi sampean kan tadi, saya akan seperti ini mungkin akan melakukan saya cobakan gitu. Nah itu kan sebenarnya solusi sampean. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Nah kira-kira itu kira-kira kapan mau dilaksanakan? Kalau mampu tidak mampunya ya saya kan belum nyoba. Pasti ya. mampu ya. Ya nggak tahu sih, saya kan baru mencoba. Ya. Tapi kalau untuk ini ya karena ini masih materinya sama, ini adalah minggu-minggu ini. Karena saya juga nggak mau berlama-lama menahan. Mereka juga kan udah kelas 5 sih mau melanjutkan ke ini kan. Kasihan kalau misalnya benar-benar ketinggalan gitu dari teman yang lain. Sebenarnya setiap saat pun saya selalu, cuman ya saya lihat dari diri mereka sendiri yang nggak ada mau jalan untuk mau berubah dari mereka sendiri itu gitu. Ya itu insya Allah rencananya ya minggu-minggu inilah sudah dilaksanakan gitu. Kalaupun nanti hasilnya masih, kan kita belum belajar hasilnya Pak ya. Nanti kita belum melihat hasilnya. Kalau masih ini mungkin saya minta solusi dari teman-teman yang lain lah. Ya bisa sih bisa. Jadi untuk menambah kita menyelesaikan permasalahan wawasan gitu. Kalau selama ini cara ini yang masih belum berhasil juga. Iya. Belum saya cobakan. Baru sebatas ya tolong ya belajar, paling gitu tolong belajar. Gitu. Harusnya ada yang ngelakuin itu Pak. Iya. Berarti kan yang jelas komitmen sampean itu kan untuk yang terakhir ini adalah minggu-minggu ini kan akan menerapkan hal seperti itu gitu. Secepatnya karena saya merasa itu adalah modal mereka, modal dasar ya, membaca dengan menghitung itu kan saya rasa saya tuh sebenarnya nggak harus mereka tuh nanti tuh nilainya itu bagus ya. Saya itu cuma mereka paham, ngerti gitu ya. Bisa kalau saya gitu. Kalau nilai kan kita sendiri nanti yang bisa ini gitu. Paling tidak mereka tuh mampu menyelesaikan masalahnya sendiri gitu kan. Yang paling tidak mereka mampu menyetarakan dengan teman-temannya gitu paling tidak. Karena ya, itu kan masih dasar-dasarnya juga Pak. Nanti kan kayak hitung-hitungan itu kan ada, kalau yang mereka yang mampu kan ada pengayaan tuh ya. Kan nanti kalau mereka yang benar-benar itu mah kalau misalnya suka ngitung pasti mereka tuh pengen yang lebih lagi gitu kan. Ini kan saya yang baru dasar-dasarnya, paling tidak mereka tuh tidak terlalu ketinggalan jauh gitu dengan teman-temannya itu yang sudah bisa itu. Memang kalau target kita kan sebenarnya kalau saya dalam penjara itu hanya yang penting bisa proses hasilnya nanti nilainya nanti ada kemauan dulu dari anak itu untuk belajar seperti itu kan gitu. Nah ini yang terakhir, tadi udah terakhir perasaan ibu setelah saya ngobrol ini bagaimana rasanya gimana? Ya agak sedikit lega Pak ya. Lega karena ya saya bisa menyampaikan unek-unek gitu kan ya. Unek-unek saya permasalahan yang selama ini kok saya tuh heran gitu loh, heran. Jangan anak gitu. Tapi kan ya dengan teman-teman yang lain juga bisa sharing dengan teman-teman, bisa ada masukan. Mereka mungkin menyarankan begini, saya coba. Yang jelas kalau kita sharing gitu ya sedikit lega. Perasaannya saya sedikit lega, terbantu gitu ya, dan mudah-mudahan sih nanti juga bisa ada solusi yang lain lagi gitu kalau rencana nanti yang saya rencanakan kurang masih belum berhasil. Yang jelas itulah sama sudah tahu permasalahannya, terus di situ juga sama sudah mencoba nantinya merancang sebuah pembelajaran yang tadi itu kan dengan memberikan teman sebaya tadi kan untuk sebaya itu. Kedua terus sama juga akan melakukan komitmen bahwa minggu
minggu depan akan melaksanakan itu. Dalam waktu dekat inilah pokoknya dekat saya ini, harus berusaha mencoba hal itu kan, menyelesaikan permasalahan sampah. Jadi gitu Bu, ini mungkin sudah cukup. Alhamdulillah sudah 20 menit kita ngobrol ternyata ya udah agak lama, ternyata udah 20 menit udah lama banget ya. Terima kasih juga bisa membantu saya untuk menyelesaikan program ini. Sebenarnya saya melakukan coaching namanya coaching itu jadi saya bertanya permasalahannya itu apa, tujuan kita ngobrol itu apa, setelah itu ibu itu yang memberikan solusinya sendiri, ya kan, secara tidak langsung sampai memberikan solusi permasalahan sampean. Setelah itu saya itu hanya menyatakan komitmen sampean untuk memecahkan masalah itu apa. Tapi misalnya itu Bapak nggak punya, maksudnya tuh ya mungkin memberikan nggak ada. Kalau atau belajar coba pakai yang ini gitu Bu, nggak ada. Belum ya. Jadi kalau coaching itu bukan kayak pelatih kan ngasih itu coach ya, coaching. Nah kalau coaching itu enggak, coaching itu hanya kita itu segera bertanya, terus solusinya gimana sih Bu, sampean kan ngasih solusi sendiri ya. Gitu. Setelah itu sampean juga segera Bapak mau menyarankan kamu dengan pembelajaran ini saya pernah itu sudah saya terapkan mungkin saya enggak bisa karena terapkan, semua permasalahan itu bisa dimecahkan oleh ibu sendiri gitu. Saya itu cuma hanya membantu sampean untuk terbuka ngobrol dengan saya, sampean bisa memberikan solusinya sendiri. Yang kedua, sampean juga punya komitmen untuk melaksanakan sampean sendiri gitu. Mau melangkah sampean sendiri, menyelesaikan perubahan sendiri. Jadi nggak ada yang ini gitu. Oke Bu, terima kasih, mungkin itu aja ngobrol kita ya. Oke. Saya tinggal dulu kalau gitu. Saya mau kelas dulu. Iya. Oke, terima kasih Bu ya. Ya.